Ayo, ketika ada teman yang bilang begini ya, salah seorang dari kita itu, jangan takut sama corona, takut sama Allah. Itu pernyataan tidak sesungguhnya benar. Jadi kaitannya ada masih banyak orang yang belum istilahnya masih ngotot itu karena sosialisasi yang tidak pas, yang secara ilmiah yang disampaikan itu, atau karena memang ya sudah kadung semangat agamanya atau apa. Saya ingat dulu yang Gus Is sampaikan persoalan KB itu penentangannya luar biasa, akhirnya muncul banyak ustadz yang dengan pakai dalil wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa itu kan. Itu baru orang banyak yang mulai ikut. Kira-kira karena pemahaman itu, semangat Islamnya yang istilahnya dangkal pemahaman Islam tapi ngotot, Pak, seperti apa? Saya tidak bicara ada yang salah gitu. Jadi Jawanya salah kedaden gitu. Kita belum salah. Ya. Artinya pemerintah boleh meralat gitu gitu. Artinya ya kemudian jangan, mohon maaf ya, pemerintah punya keinginan begini kemudian baru dimintakan fatwa. Gimana fatwanya? Jangan begitu. Jadi kita duduk bareng, kita sinergi. Ini loh, Kiai A sampai Z tentang COVID. Oh ya Allah, genting sekali. Kalau gitu gimana? Jangan begini kalau saya. Gimana dalilnya? Oh ya ini bisa. Nah, sesungguhnya harus duduk bersama. Jadi kita jangan jadikan konsumen. Kita ini bukan perlombaan bikin menu seperti chef itu ya. Jadi kita nggak tahu di dalam itu sudah ada bahan, langsung dibuka, bikin begini dalam waktu yang singkat-singkatnya. Itu rasanya bisa enak, bisa nggak enak gitu. Artinya ada pertentangan. Karena itu ini belum terlambat karena estimasi secara teoritis ada yang bilang sampai 7 tahun gitu. Ya. Baru kemudian bisa reda. Ya kembali kepada kita. Hari ini ya Allah, kiai-kiai yang terdata itu hampir sudah 600 orang. Hampir 600 karena per 5 hari kemarin itu sudah 584 orang. Hari ini kemarin saja banyak itu ya. Ada di antara mereka yang saya kenal orang baik gitu, ya Allah. Begitu cepatnya gitu. Kadang-kadang ada yang bunyai dari Sukorejo itu kan sore hari masih ngendikan bagus dalam vlog itu. Berdoa terus. Orang berdoa itu seperti orang mengayuh sepeda, akan sampai itu. Artinya Allah akan kemudian memberikan ijabah. Sore hari masih cantik ya, karena beliau berdandan dan bikin vlog sendiri. Pagi hari drop, sore hari wafat. Siapa yang tahu? Jadi karena itu kita bersama-sama memberikan pemahaman yang paling dalam. Saya sampai mohon maaf itu kepada pemerintah itu. Kami di NU itu punya banser. Saya kasihan teman-teman banser Ansor di Kota Malang. Keluar masuk seperti orang jualan es itu loh. Tentang COVID gini, itu mestinya kalau kemudian dinarasikan oleh satu pihak, sehingga semua bareng, yang terlibat bisa siapa-siapa, narasinya satu. Keluar masuk kampung-kampung itu, tolong, jangan gini, jangan. Ya sudah, disetel saja itu, melubah gitu. Karena memang tidak banyak orang baca berita, tidak banyak orang melihat TV, maka harus dengar. Budaya dengar kita tuh masih kuat gitu loh. Apalagi kemudian atas nama siapanya ada pesen dawuh kiai ini mohon gini. Itu saja cukup gitu. Nah, saya kira ini perlulah monggo. Jadi terkait dengan secara khusus sholat Id itu tidak kan memang harus ada siar. Sholat Idul Fitri maupun Adha itu ada siar. Sampai kita berangkat dari di rumah kita ke tempat itu, kalau bisa kan disediakan lalu lintasnya berbeda. Jadi ketika kita berangkat lewat kanan, pulang lewat kiri, itu karena ada siar, nadanya. Dalam konteks aksiologisnya, Indonesia ini kan sudah mayoritas Muslim. Di kota-kota atau di daerah yang Islam itu minoritas, barangkali siar ada, kami ini Muslim, kami besar, itu mungkin ya, menurut saya sudah, itu masih perlu. Tapi kalau konteks Indonesia yang mayoritas sudah Muslim, saya kira tidak perlu lagi. Dan sholat itu ngapunten. Karena itu mohon maaf Pak Abdai, jadi kalau di NU sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri masih tetap kita arahkan ke masjid. Karena mereka bisa tahiyatul masjid, masih bisa i'tikaf. Kalau ke lapangan kan tidak. Memang benar Nabi pernah sholat itu karena itu show of force. Waktu itulah. Alasan show of force hari ini kan sudah ada karena kita semua sudah mayoritas Muslim. Jadi kita mengambil keutamaan masih bisa i'tikaf, masih bisa
Ya tentu yang masih di masjid, yang kalau sudah di alun-alun yang tidak ada itikaf alun-alun ataupun tahiyatul alun-alun gitu. Jadi ya nggih. Dan itu tidak harus kan, jadi bisa dilaksanakan di rumah. Iya. Nggih, karena itu kemarin di NU kita syiar ini harus kita kembangkan, takbir harus kita karena itu kesunahan, ya bagian dari bakti kita kepada Tuhan. Tapi kita baca, tidak perlu berkeliling. Rumah kita masing-masing kita perdengarkan. Sholat juga di rumah masing-masing. Karena itu kita punya kewajiban moral lah. Jadi memberikan teks, narasi, khutbah singkat di rumah-rumah itu dan kemudian tata cara pelaksanaannya. Baik. Sehingga itu tetap terjalankan. Kemudian misi untuk pemutus mata rantai ini juga jalan. Iya. Saya kira begitu. Ya, makasih Gus. Jadi untuk Kemenak, jadi masih sampai hari ini masih ada beberapa tempat ibadah masjid itu kan masih mengumumkan kita tetap jalan seperti biasa. Itu dengan regulasinya Kemenak, apa ada tindakan khusus misalnya yang tetap ngotot tanpa mengabaikan SE lah istilahnya, apa Pak? Dari Kemenak ada mungkin teguran atau apa Pak? Sifatnya gimana Pak? Ya, terima kasih. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Gus Is tadi. Kita kan tidak bisa jalan sendiri Gus ya. Otoritas keagamaan itu tidak punya palu kan itu ya. Iya. Yang punya palu, punya hak eksekusi itu kan Pemerintah kan itu ya. SE itu tidak punya juga apa itu konsekuensi hukum. Oh, okay. Ya, misalkan sifatnya himbauan. Di SE wali kota juga sama 36 tidak bisa kemudian menjerat kecuali kalau perda. Lah yang kita lakukan ini adalah kita melakukan pendekatan persuasif, memberikan pemahaman. Memang masyarakat kita diakui apa tidak, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menurut bahasa kita itu tidak berpikir panjang. Misalkan tadi itu sudah dijelaskan sangat gamblang oleh Gus. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Seringkali saya logikakan begini, sudahlah, sampean tidur di rel sepur, nanti kalau ada sepur melintas, tak jamin pasti mati. Kenapa? Tubuhnya akan putus, tergila sama kereta, kan begitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak berpikir panjang, karena itu kita sampai sekarang itu mendekati masyarakat secara persuasif, diberikan pemahaman, dan kami sadar di masyarakat memang banyak penolakan. Ada 900 lebih masjid di Kota Malang, ada 1.500 lebih musola di Kota Malang. Lah kita terjunkan ke masyarakat itu penyuluh-penyuluh agama Islam. Kita punya penyuluh agama Islam yang itu kita bebani untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk juga pemahaman kenapa kita dilarang berkerumun, itu kita berhati-hati, berhati-hati kan gitu ya. Beda risikonya kita ketika sendiri dengan ketika berkerumun, kan begitu. Lah sikap hati-hatinya pemerintah itu dituangkan dalam himbauan SE itu. Toh SE itu juga tidak melanggar norma agama. Jadi kalau ditanya apa tindakan dari Kementerian Agama, kita SE, jadi sifatnya himbauan. Untuk lebih lanjut, yang menindak itu adalah dari Satgas COVID. Mereka yang lebih punya otoritas, termasuk juga membubarkan, melakukan penyekatan, dan lain-lain itu. Ya, Pak Rosyad mungkin bisa dijelaskan kaitannya dengan teknis atau panduan kurban. Jadi di dalam SE itu kan salah satunya juga ada aturan main tentang kurban, hanya boleh dihadiri oleh keluarga yang berkurban. Nanti teknisnya kayak apa itu nanti? Nah, SE itu beda antara SE nomor 16 sama SE nomor 17. Kalau SE nomor 16 itu bagi yang di luar PPKM darurat itu bisa dihadiri oleh yang berkorban. Tetapi kalau untuk SE 17 itu hanya dilakukan oleh petugas penyembelih. Rincinya itu begini, untuk korban itu tetap harus dilaksanakan secara syar'i, baik tata aturan maupun kambing yang dikorbankan atau hewan yang dikorbankan, kan itu ya. Kan ada tatanannya kan itu kan. Yang kedua, himbauan Menteri Agama, penyembelihan hewan kurban itu harap dilaksanakan di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
Hari rayanya kan tanggal 10. 10, ya. Lah itu nanti untuk mengurangi kerumunan dijadwal lah. Tanggal Sehari 11, setelahnya dan seterusnya. 12, Oke. 13 dan waktunya tidak boleh lama-lama, hanya 4 jam. Kemudian penyembelihan hewan kurban itu diharapkan dilakukan di RPHR, Oh. rumah potong hewan. Kan gitu ya. Lah kami sudah melakukan koordinasi. Rumah potong hewan sudah bersedia untuk memfasilitasi masyarakat dalam rangka penyembelihan hewan kurban. Tetapi karena terbatasnya kapasitas dan kuantitas RPH, di Malang hanya ada 2, di Sukun sama Cemoro Kandang kan ya. Tidak mungkin sekota Malang masuk gitu seluruhnya. Karena itu SE ini masih memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tempatnya masing-masing, tentu saja dengan prokes kesehatan COVID yang sangat ketat. Lah, himbauan kami nanti ini begini, bagi masjid dan musola yang tidak punya halaman atau halamannya sangat sempit, kita mohonkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di RPH. Nah, kita sudah koordinasi, sehingga dari RPH sudah juga ada sudah pemetaan itu ya. Nah, sudah deal. Oke. Tapi bagi masjid dan musola yang punya halaman yang luas dan memungkinkan untuk penerapan prokes COVID, maka bisa melaksanakan di tempatnya dengan prokes kesehatan yang sangat ketat. Nah, kemarin sebelum ada PPKM ini, kami sudah melakukan pelatihan juru sembelih halal. Biar nanti masyarakat ada tenaga untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Untuk penyembelihan itu ketat sekali, mulai dari yang hadir sampai pisaunya, sampai bagian-bagian itu diatur rinci di SE nomor 17 itu. Ya, baik. Ya. Jadi ini penting bagi masyarakat, Pak, sebagai panduan bagaimana berkorban yang tetap prokesnya terjaga tapi syariatnya tetap jalan gitu. Ya, beralih ke Pak Abdai. Pak Abdai, selama COVID ini apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah untuk membantu istilahnya ke masyarakat? Jadi Muhammadiyah itu dengan gerakan filantropinya adalah SISMU, Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, dan MCCC, Muhammadiyah Komando Center, untuk berperan di masyarakat. Alhamdulillah, termasuk di Kota Malang ini, mulai dari guru ngaji, marbot, bahkan warga dan ustadz atau mubaligh yang perlu mendapatkan, dan tidak semua mendapatkan, itu jejaring mulai pimpinan ranting menginformasikan siapa yang perlu dibantu sebagainya. Itu lazismu sudah setiap bulan, bahkan saat-saat lockdown dahulu sudah memberikan banyak hal, mulai dari sembako dan sebagainya, termasuk pada pola Idul Kurban ini nanti. Muhammadiyah di dalam edaran nomor 5 2001 itu ada yang salah mengartikan, wah gimana Muhammadiyah itu kurbannya kok diganti dengan sedekah, dengan dibagikan uang begitu. Ada hal yang mereka tidak tahu gitu kan. Pimpinan pusat itu menyampaikan apabila di suatu daerah kota yang untuk mendapatkan alat kesehatan ataupun baju untuk APD. Itu kalau di sana dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan, maka lepaskan untuk itu. Artinya lebih utama itu untuk penyelamatan. Jadi daripada kurban yang sunnah muakkadahnya itu lebih utama itu. Nah, tetapi hampir mayoritas Muhammadiyah itu sudah membuat program namanya rendangmu. Rendangmu apa? Jadi kurban itu berupa uang diterima dalam satu sudah akad menyampaikan kurbannya, dibelikan sapi tahun yang lalu sudah berhasil, jadilah kaleng-kaleng rendang yang dibagikan tidak hanya hari itu, tetapi sudah
hampir 1 tahun pada warga Muhammadiyah tidak mampu selalu mendapatkan itu. Berupa daging gitu dah. Berupa rendang, daging Oh, gitu iya, ya. iya. Daging apa itu yang di kaleng itu Di ya. kaleng itu. ya. Nah, itu sampai pada Idul Kurban ini ya kemudian akan memproduksi lebih banyak lagi rendangmu itu. Gitu. Nah, selain Rendangmu. semuanya Muhammadiyah, Gus. gitu. Gitu. Banyak kita memakai namamu ya, Suryamu. gitu. Kita punya pasar Itu Surya. dinilai bagian dari berkorban itu tadi, Betul. rendangmu. Oh, gitu Jadi, ya. tahun ini akan terus digalakkan agar para muqarrabin itu menyalurkan lewat Muhammadiyah. Muhammadiyah akan melaksanakan amanah untuk korban itu, kemudian sudah dilaksanakan, kemudian daging itu sudah sekian ribu kaleng-kaleng yang siap untuk didistribusikan kemanapun daerah se-Indonesia, bahkan ke mancanegara. Oh. Ya ini saya tunggu ini. Saya tadi tidak membawa itu. Nanti tak kasih alamat. Saya akan tunjukkan itu belum ada. Oh, baru ini ya. Baru Iya. dengar. Iya. Iya, kalau diceritani aja kalau nggak bisa bayangkan saya ini. Gitu. Jadi itu Ya. yang sudah dilakukan. Oke. Sehingga salah kalau Muhammadiyah itu gimana pimpinan pusat Muhammadiyah itu di korban kok suruh membagi uang sedekah dan sebagainya. Jadi Oke. ini adalah artinya ada pemahaman yang salah karena membaca tadi itu mazhab wasabiyah tadi itu. Jikalau warga Muhammadiyah itu mengadakan penyembelihan korban karena suasana itu memang setiap tahun ritual itu lakukan, maka benar-benar melaksanakan prokes yang harus dipatuhi. Ya. Termasuk testimoni kemarin waktu Jumatan itu hampir 50-50 masjid yang melockdown tidak Jumatan, tetapi ada masjid juga masih Jumatan. Itu maka himbauan yang harus dilakukan oleh Majelis Tabligh Muhammadiyah itu berkomunikasi dengan aparat setempat, dengan Polsek, dengan Babinsa yang di sana dan sebagainya, dan mereka juga melakukan peninjauan. Betul-betul saya sendiri para pelaksana takmir itu benar-benar memberi jarak, kemudian dengan segala macam protokol kesehatannya betul-betul dia laksanakan. Ya, artinya Muhammadiyah juga nanti membolehkan dalam tanda petik ya, membolehkan bagi yang masih tetap menggelar Idul Adha di masjid, ya boleh-boleh saja asal beberapa persyaratan itu ya. Antara sholat Idul Adha dan kurban itu apabila dengan banyak pilihan tadi itu, apabila mereka memilih untuk mengadakan, maka harus berkomunikasi dengan aparat setempat dan melakukan prokes yang sangat ketat. Itu mau kita nggak bisa ya barometer ketat bagaimana gitu, tapi kita memohon kepada para pelaksana di sana itu, tetapi keberhasilan sosialisasi fatwa dan sebagainya itu ya kita harapkan berhasil sampai angka di 80% gitu seperti itu gitu. Baik Pak Bentai, jadi untuk NU Gus selama Covid apa ya Gus yang peran yang sudah dilakukan Gus dari sisi kesehatan, dari sisi yang pertama memberi edukasi itu jelas kita lakukan, kemudian kita keluar masuk ke tempat-tempat ibadah dan pesantren dengan memberikan penyemprotan disinfektan. Kita juga punya Satgas NU Malang Raya yang tidak hanya menyisir komunitas NU tapi juga tempat-tempat ibadah dan pasar. Jadi kita memberikan donasi rapid waktu itu sebelum ada antigen, rapid entah sudah berapa ribu yang kita sudah keluarkan, dan alhamdulillah kita disupport oleh USAID ya. Kita disupport oleh Kemenkes waktu itu Pak Terawan, dan beliau sempat memberikan apresiasi atas apa yang kita lakukan ini. Kemudian terkait dengan penyembelihan korban, ini mohon maaf harus saya perdengarkan kepada pemangku kebijakan. Jadi sekali penyembelihan lembu di RPH itu Pak, itu 1.750.000. Itu untuk masjid tertentu, saya kira itu biaya yang mahal. Terlalu berat, ya. Memang iya. Jadi keluar sudah bentuknya sudah kertas kresek, tinggal pilihan mau 1 kilo, mau 2 kilo, mau 1,5 kilo sudah itu. Tapi itu relatif masih mahal. Belum lagi tadi disampaikan oleh Pak Rosad, apa ya mungkin gitu di tangan dalam 3 hari ini, kita membayangkan tenaganya.
Karena itu menurut saya, sekalipun ada beberapa masjid yang sudah mengurungkan diri, sudah daripada ada fitnah, ya, klaster penyembelihan ini, lebih baik kami tidak mengambil itu. Jadi ada masjid yang kita persilahkan, dari masjid sudah menginisiasi, kami mohon maaf tidak melakukan penyembelihan. Jadi mereka yang akan mendonasi diarahkan ke tempat lain, ya, yang lebih membutuhkan. Kan satu masjid tertentu kan selalu saja karena masjid rujukan, sehingga ini diberikan kepada komunitas lain, jadi di kecamatan di luar kota. Daripada itu sekalian aja di tempat yang memang aman. Oke. Menurut saya, ya pemerintah harus kemudian memfasilitasi fasum, apakah itu stadion, ya, apakah itu lapangan seperti Rampal, stadion itu, kemudian tentu dengan penjagaan ketat penyembelihan itu, ya, sehingga karuan masjid-masjid yang tadi disampaikan tidak punya halaman bisa tetap menyelenggarakan. Di lapangan itu tadi. Kalau misalnya ini kan apa namanya sudah kadang punya nazar, apalagi saya harus tahun ini gini. Di samping memang bagi sementara orang yang punya komitmen as-shadaqah tatfa'ul bala, dengan cara-cara begini Allah akan mensirnakan dengan segera. Layaknya ketika kita ini kan pagebluk penyakit. Kalau pas waktunya kemarau panjang kita semua istisqa. Nah, sebelum kita istisqa kan kita disunahkan puasa 3 hari, kemudian kita diminta untuk bersedekah. Harapannya supaya Allah jadi mengetuk pintu langit gitu loh, agar apa yang jadi keinginan kita itu terkabulkan. Saya kira bisa memfasilitasi. Jadi diturunkan biaya, ya saya nggak tahu bagaimana pemerintah gitu ya bisa memfasilitasi itu sehingga tidak terlalu tinggi. Dari mana beban biaya 1.700.000 itu dari mana? Karena rata-rata bagi mereka yang korban loh, saya korban itu sudah harus diapresiasi, masa saya harus bayar lagi untuk ini kan gitu. Karena itu pemerintah mestinya bijak. Jadi untuk penyembelihan mungkin digratiskan atau mungkin separuh atau dicarikan dana dari Basnas gitu ya. Sedekah di kota itu yang bisa dialihkan. Kemudian yang kedua disebar ke apa namanya ke stadion-stadion, lapangan-lapangan. Ya fasum maksud saya dengan penjagaan yang ketat dari TNI Polri dan Satpol PP macam-macam untuk memastikan bahwa yang tidak terlibat tidak perlu. Jadi tetap diperdengarkan melalui kaset itu untuk takbir di tempat-tempat masing-masing sehingga itu masih mungkin dilakukan. Jika tidak sama sekali sudah tahun ini tahun apa namanya orang bilang prihatin. Apa namanya itu keprihatinan. Tahun perhatian sudah lah tidak perlu begitu lagi. Mohon maaf memang ada perbedaan kami dengan Muhammadiyah. Jadi kalau di dalam fikih-fikih Syafi'i terutama itu kan memang disunahkan mentah diberikan itu. Sehingga diberikan kewenangan kepada penerima mau dijual, mau dimakan sendiri itu it's okay. Itu beda dengan akikoh yang sunnahnya itu sudah matang itu memang beda perspektif. Mungkin juga ini ijtihad baru dari Muhammadiyah. Supaya daging tetap tersalurkan tapi sudah tidak lagi mereka di dalam tanda petik untuk masak gimana langsung jadi ngelan masuk kan mau langsung jadi rendangmu itu tadi jadi rendangku iya rendangku ya. Jadi pokoknya Pak Talib Pak Rosad segera memberikan alamat ke Pak Abdi nanti akan dikirim melalui nanti saya relak aja. Saya kira monggo kita patuhi saja, apalagi kita bisa donasi kan, dengan donasi kepada yang lain misalnya jika tidak berkorban hari ini mengikuti SE kita alihkan menjadi sedekah yang kita arahkan kepada untuk fakir miskin itu selaya kita berdoa semoga Allah mensirnakan dengan segera corona ini. Amin, saya kira itu, terima kasih. Baik sahabat APM Mindset, saya kira dari kemenang dari dua ormas Muhammadiyah dan NU sudah satu kesepakatan bahwa SE ini harus dikawal, SE ini harus dilaksanakan. Persoalannya nanti berbeda pemahaman itu memang selalu saja terjadi, tapi setidaknya semangat untuk menekan COVID-19 ini harus dilakukan secara bersama-sama. Saya kira itu, semoga manfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.